Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Munastari Ningsih, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di UINSI Samarinda. Kali ini saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan pada salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Samarinda Seberang mengenai gaya kepemimpinan yang diterapkan di sana. Observasi telah saya lakukan dengan melihat langsung keadaan di lapangan, yaitu tentunya di sekolah tersebut, dan dengan mewawancarai salah satu guru yang telah lama mengabdi di sekolah tersebut. Nah, dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, di sini ada beberapa catatan penting yang mewakilkan atau merepresentasikan gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh kepala sekolah di satuan pendidikan tersebut. Di awal saya telah menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana kepala sekolah tersebut mensosialisasikan visi dan misi sekolah. Apakah visi dan misi dapat tersosialisasi dengan baik, kemudian bisa tersampaikan dan dapat diterapkan oleh semua warga sekolah, baik itu guru maupun siswa. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, ternyata ditemukan visi dan misi sekolah ternyata terrealisasi dan tersosialisasi dengan baik. Salah satu bukti yang saya lihat yaitu ketika kita memasuki gerbang sekolah tersebut, terpampang dengan nyata, dengan jelasnya visi dan misi sekolah, yaitu di area lapangan dan beberapa titik pusat poin-poin tertentu di area sekolah tersebut. Nah, itu adalah salah satu hal yang menggambarkan bahwa pemimpin sangat ingin mensosialisasikan dan ingin memaparkan apa visi misi sekolah yang telah dirembukan dan merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Dan menurut hasil wawancara bahwa visi dan misi tersebut didapat dengan hasil kesepakatan bersama dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait, baik itu dari perwakilan orang tua siswa yaitu komite, kemudian dari pihak guru itu sendiri, dan bahkan ada mengundang beberapa perwakilan dari siswa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang saya utarakan kepada salah satu guru itu yaitu bagaimana keputusan yang diambil di sekolah tersebut, apakah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait atau diputuskan secara sepihak oleh kepala sekolah di sekolah tersebut. Ternyata dari hasil wawancara bahwa kepala sekolah itu mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Artinya tidak memutuskan sendiri, baik itu keputusan penting maupun hal-hal biasa. Jadi semua pihak terkait. Jika tidak bisa mengambil keputusan secara dalam forum yang luas, menurut hasil wawancara ternyata kepala sekolah memiliki tim khusus yang memang dibentuk untuk membuat keputusan-keputusan urgensi, mungkin yang sifatnya mendadak atau sifatnya sangat penting, yang kemudian keputusan itu disosialisasikan dan disebarkan kepada seluruh warga sekolah untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian dari sisi program yang dilaksanakan di sekolah itu ternyata sangat terkoordinir dengan baik. Tidak hanya dari sisi penjadwalannya saja, tetapi juga dari segi kepengurusan atau koordinasinya. Jadi dari kepanitiaan itu sudah tersusun dengan baik dan sudah direncanakan dan disusun jauh-jauh hari sebelum kegiatan itu berlangsung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana keadilan atau kemerataan dari kesempatan pengembangan diri baik itu guru maupun dari siswa. Nah, ternyata kesempatan tersebut terlaksana dengan sangat merata. Jadi dari sumber yang telah saya dapat bahwa masing-masing guru itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengembangkan diri. Tentu saja poin utamanya adalah dengan tidak meninggalkan jam efektif mengajar. Jadi harus tetap ada pertimbangan dan ada solusi jika memang harus meninggalkan kelas.
Tapi dari pihak kepala sekolah sendiri itu tidak pernah membatasi dan tidak pernah melarang ataupun hanya menunjuk orang-orang tertentu saja untuk mengembangkan diri. Tapi hal tersebut dilakukan secara merata, baik itu dari guru maupun dari siswa. Nah, dari apa yang saya dapatkan dari hal-hal yang saya dapat di lapangan tersebut maupun dari hasil wawancara, dapat saya simpulkan atau saya ambil saya generalisasi bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang telah saya observasi ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, di mana gaya kepemimpinan demokratis ini memperkuat ikatan antar anggotanya. Jadi baik itu guru maupun siswa, dan guru dengan pihak sekolah dengan pihak orang tua itu terjalin ikatan yang lebih kuat, dan di mana pendapat guru, siswa maupun dari orang tua itu selalu didengarkan. Artinya dianggap tidak mengambil keputusan sepihak, tapi tetap mengambil pandangan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian selain dari itu, kepemimpinan demokratis ini juga meningkatkan peluang pertumbuhan pribadi dan profesional. Nah, di mana di sini kepala sekolah itu memberikan kesempatan kepada guru maupun siswa untuk mengembangkan diri di berbagai bidang yang memang mereka ingin kembangkan. Yaitu salah satu ciri dari kepemimpinan gaya demokratis. Kemudian yang terakhir, dengan kepemimpinan demokratis ini juga keunggulannya adalah dapat meningkatkan produktivitas. Kenapa dapat meningkatkan produktivitas? Karena di dalam gaya kepemimpinan ini masing-masing guru itu diberikan kesempatan untuk berpendapat, untuk bisa mengembangkan diri, sehingga sangat besar kemungkinan dan sangat besar peluang untuk masing-masing pendidik, baik itu tenaga pendidik maupun staf dan siswa itu untuk mengembangkan diri dan untuk berkreasi dan berproduktivitas itu secara luas, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya larangan dari pihak kepala sekolah. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan dari apa yang telah saya lihat di lapangan, itu gaya kepemimpinan yang diterapkan, yang diambil adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, berikut akan saya sisipkan cuplikan wawancara saya dengan salah satu guru dari sekolah tersebut. Baik, untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Indah. Oke, terima kasih Bu Musda udah menyempatkan waktunya kali ini untuk kita bersama-sama bisa saling sharing. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bu Musda. Terima kasih juga nih, saya senang juga nih dilibatkan nih sama kegiatannya Bu Indah. Alhamdulillah. Oke, mungkin di awal saya mau tanya dulu nih, Bu Musda itu udah berapa lama sih mengabdi di sekolah yang saat ini Mbak Musda tekuni? Saya mengabdi di sini tuh alhamdulillah dari bulan September 2011 ya. Sampai sekarang berarti kurang lebih jalan 14 tahun. 14 tahun. Nah, itu tentunya udah ada beberapa kali pergantian kepemimpinan. Wah, ya? Saya merasakan tuh 3 kali kepala sekolah. Ya, jadi sedikit bercerita, awal saya masuk ke sini tuh saya sebagai tata usaha. Nah, di kepala sekolah yang pertama dan kedua saya tata usaha. Nah, barulah di kepala sekolah yang ketiga saya kemudian beralih tugas jadi guru kelas. Nah, sampai sekarang. Berarti sekarang ini sudah jadi guru kelas ya? Iya, jadi guru kelas. Oke, tapi istilahnya sudah pernah punya pengalaman di beberapa job kerja. Nah, beragam, sangat beragam dari beberapa kepala sekolah ini pekerjaannya lumayan beragam lah. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan saya kali ini kita fokus ke kepemimpinan yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang sekarang. Jadi gini, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bu Musda, bagaimana sih kepala sekolah itu sebagai pemimpin menyikapi pentingnya visi dan misi sekolah? Apakah visi dan misi sekolah itu tersosialisasi dengan baik kepada seluruh warga sekolah, khususnya pada guru-guru dan siswa? Sejauh yang saya amati dan keterlibatan semua di sini ya, yang sepengamatan saya sih terlibat. Kenapa? Karena pada saat sebelum memfinalkan visi dan misi itu kita akan rapat. Nah,
rapat itu tidak, dan ini pun dilakukan oleh kepala sekolah yang lain pun, termasuk kepala sekolah yang sekarang. Melibatkan itu tidak hanya guru dan staf, juga mengundang unsur masyarakat seperti ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, kemudian perwakilan orang tua murid ya, biasa kita sebutnya itu komite, kemudian bahkan ada beberapa siswa, biasanya diambil dari siswa kelas atas 4, 5, 6 perwakilan. Jadi nanti ya, jadi pada saat itu nanti dari pihak sekolah atau dari kepala sekolah menyampaikan visi misi, kemudian nanti diberi kesempatan untuk pihak-pihak lain itu untuk memberikan tanggapan ataupun pendapat-pendapat seperti itu. Dan hasilnya dari beliau di 2019 sampai 2025 awal ini berjalan dengan baik visi misinya itu ya semua. Jadi seperti contohnya gerakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, salah satu programnya adalah itu wajib membawa tumbler dan kotak makan, dan itu sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa di sini, bahkan oleh guru-guru dan staf pun. Jadi guru dan staf itu membawa tumbler sendiri, itu dilakukan setiap hari. Luar biasa. Memang sih ketika saya masuk tadi di gerbang, sepertinya memang visi dan misi sekolah ini cukup tersosialisasi dengan baik ya. Iya. Saya lihat contohnya tuh ada dipaparkan di lapangan ya. Ada. Itu ada dipampangkan di sana. Ada di beberapa titik luar juga biasa. dipasang oleh pihak Ya, sekolah. ini sudah nampak nyata sosialisasi visi dan misi. Jadi tinggal warga sekolahnya saja yang dengan sadar diri membaca, memperhatikan, Kemudian melaksanakan dan mempertahankannya. Oke, baik, makasih Bu Musda. Kemudian selanjutnya nih Bu Musda, ketika mengambil keputusan nih, keputusan penting maupun hal-hal yang bersifat biasa, apakah itu diambil dengan melibatkan pihak-pihak terkait, ataukah dari pihak kepala sekolah sendiri itu memutuskan sendiri tanpa melibatkan pihak yang lain? Untuk hal itu beliau tidak pernah sejauh ini yang saya tahu, yang saya amati, beliau tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu melibatkan. Terutama tentu di sini kan kita ada tim. Jadi walaupun di sini sekolah dasar ya, tetapi untuk struktur organisasi di dalam itu ada wakil kepala sekolah, ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kemudian ada bendahara dan lainnya. Dan setiap akan mengambil keputusan, kepala sekolah pasti akan melibatkan, terutama pihak-pihak ini. Kemudian ketika masih dirasa diperlukan pendapat dari guru dan staf, maka beliau akan menanyakan, meminta pendapat seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan sendiri itu tidak pernah setahu ya, saya ya, sepihak ya. Setahu gitu saya ya. tidak pernah. Karena nanti kalau ada hal yang perlu diputuskan akan tiba-tiba, oh ya tolong mana wakil kesiswaan, bendahara mana, akan dipanggil. Selalu dikumpulkan. Akan selalu dikumpulkan seperti itu, dan setelah dirembukkan oleh tidak semua melibatkan, tapi tentu tidak juga jarang ada keputusan yang langsung mengumpulkan semua staf seperti itu, kan tergantung situasinya, urgenitasnya. Dan kalaupun nanti urgen, harus butuh cepat dan hanya beberapa orang dipanggil, hasilnya itu akan disosialisasikan kepada seluruh staf dan guru. Jadi kita semua pasti akan tahu, disampaikan bahwa ada yang perlu ditindaklanjuti, kemudian diputuskan hasil berembuk tim kepengurusan. Nah, itulah disampaikan. Jadi beliau tidak pernah bersikap otoriter ya untuk Tidak menentukan sih, sendiri. tidak. Makasih Mbak Musda. Untuk selanjutnya nih, untuk kegiatan-kegiatan sendiri nih ya di sekolah, seperti kegiatan yang sudah terjadwal maupun kegiatan yang mungkin tiba-tiba ada musiman tuh ya, seperti acara maulid, kegiatan lomba. Nah itu apakah kegiatan tersebut sudah terstruktur dengan baik? Dengan sesuai, misalnya gini, terstruktur tuh artinya sudah ada jadwalnya, sudah ada kepanitiaannya atau seperti apa? Itu selalu ya, saya bisa dikatakan sini selalu. Kemudian contoh misalnya ini kita sudah ada di bulan Ramadan. Beberapa bulan sebelum Ramadan itu baik dari guru, beberapa rekan ya, tidak harus Ramadan itu kan biasanya kegiatan kaitan dengan guru agama. Nah di sini itu tidak ada batasan seperti itu, tetapi semua di sini selalu alhamdulillah rekan-rekan di sini baik staf dan guru itu selalu terlibat, kemudian ini aktif lah ya. Ketika 1 bulan sebelum Ramadan mereka sudah ada yang nanya, kapan nih kita pesantren Ramadan, kemudian ada kegiatan apa selama Ramadan. Nah itu ditanggapi oleh semua pihak termasuk kepala sekolah, kemudian kita susun kepanitiaan. Nah kegiatan apa itu, kemudian ada susun panitia. Kalau untuk maulid, Isra Mi'raj, kemudian mungkin acara pelepasan siswa kelas 6 atau ada acara momen yang lain, itu selalu ada yang namanya panitia. Ada, ya. Jadi tidak ada pernah
kerjanya itu serabutan hanya siapa yang mau kerja. Mendadak tiba-tiba. Tidak. Dan setiap kepanitiaan itu selalu di-SK-kan. Nah, dan itu tidak pernah mendadak. Jadi berarti seminggu atau 1 bulan sebelum pelaksanaan kan kita sudah tahu jadwalnya, di kalender juga ada kelihatan, itu selalu ada. Bahkan di ulangan saja itu tidak hanya untuk asesmen akhir kelas 6, tapi yang ulangan atau asesmen semester untuk kelas 1 sampai 5 pun itu selalu ada kepanitiaan. Jadi semua kegiatan tuh bisa dipertanggungjawabkan ya Bu? Ada, dan panitia ini sendiri setelah acara atau kegiatan selesai itu wajib melaporkan kepada kepala sekolah, walaupun jelas kepala sekolah juga tahu kan prosesnya karena mengawasi langsung dan jadi penanggung jawab utama, tetapi tetap sebagai tanggung jawab dari panitia itu membuat laporan lagi. Jadi laporannya walaupun tertulis. Jadi walaupun sudah ada kepanitiaan, dari pihak kepala sekolah tetap Selalu memantau. Kepala terjun. sekolah itu selalu kontrol, dan kadang kadang lewat mengawasi, tapi juga tidak jarang terlibat langsung. Walaupun beliau itu kan penanggung jawab kan tidak harus ya sebenarnya. Iya. Kepala sekolah itu kan punya banyak nih anak, punya staf dan guru di bawah kan yang cukup lama ini. Tapi beliau tidak segan untuk ikut langsung ke lapangan, terjun langsung ya. Luar biasa ya. Oke, Bu Musda, ini the last question ini. Gimana nih di sekolah ini sejauh yang Bu Musda tahu, apakah masing-masing guru dan staf itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, ikut aktif dalam kegiatan, dalam program, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Apakah merata tuh kesempatannya? Sangat-sangat, kami itu termasuk saya termasuk yang merasakan itu diberi peluang. Contohnya kemarin saya mengikuti program guru penggerak, dan itu tidak sebentar ya, 6 Lama bulan, ya? beberapa kali harus meninggalkan kelas, dan kepala sekolah mendukung. Malah kepala sekolah tuh sebelumnya saya tidak berminat, tapi kepala sekolah selalu ikut dan Memotivasi ikut, ya? harus ikut. Yang tadinya saya tidak berminat, jadi akhirnya bisa menyelesaikan karena support dari kepala sekolah. Kemudian beberapa rekan yang lain juga ada yang punya kompetensi di bidang seni, itu yang selalu disupport beliau, baik di lomba, kemudian untuk mengiri anak-anak siswa kami ketika lomba. Kemudian beberapa guru juga yang punya kelebihan seperti punya kemampuan olah vokal, olah tari. Nah, mereka dipercaya untuk mengembangkan kemampuannya itu dengan menjadi pelatih ekskul. Sampai siswa kami mengikuti event-event lomba itu mereka mendampingi itu. Dan yang juga baru-baru ini ada salah satu guru juga diikuti olimpiade matematika dan IPA. Nah, itu ketika ada kegiatan begitu itu kami tidak diberi batasan bahwa tidak boleh tidak ikut, harus di sekolah saja, tidak. Tapi selama kita punya kemampuan untuk mengeksplor apa yang kita miliki, itu kepala sekolah sangat-sangat mendukung. Dan itu pun berlaku untuk siswa ya. Dan siswa yang punya kemampuan pun itu selalu didorong oleh beliau Diberi kesempatan ya, untuk mengeluarkan semua kemampuannya dan berprestasi. Luar biasa sekali ya, dari apa yang sudah Bu Musda sampaikan. Alhamdulillah mungkin saya bisa menyimpulkan gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan kepala sekolah di tempat Bu Musda bekerja saat ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Musda atas kesempatan dan waktunya